demikian rupa kalau ditulis tapake mama tuo dharmo. Oh, dibuat tanggal sekian, nggak apa-apa. Taruh nanti untuk kenang-kenangan anak putu. Ada kala Nabi Adam, ada kala Nabi Ibrahim, ada kala Prabu Siliwangi. Oh, orang-orang besar punya telapak. Telapak kaki itu artinya bekas. Nah, bekas itu dalam bahasa sejarah disebut petilasan. Dalam bahasa halusnya nanti disebut pesarean. Kulane anak ning Ciwaringin kuburannya Sunan Bonang itu bukan kuburan, tapak. Bahasa petapakan, petilasan. Bahasa Indonesia adalah pesarean. Loh kok tapak, pesarean kok diziarahi? Apakah ada kaitannya dengan agama? Insya Allah nanti saya terangkan ada kaitannya dengan hadis atau dengan Al-Quran yang ada nanti dalam Isra Mi'raj ini. Sehingga telapak ini disebut namanya Adam. Dulu Adam air, Adam pek. Atau disebut dalam bahasa Arab Al-Qadamu Syarifah, telapak kaki yang mulia, yaitu baginda Adam alaihi salam. Ibu Hawa di tempat akannya pinggir laut. Nabi Adam yang gunung, Ibu Hawa pinggir laut. Bulan sering ngomong nyanyian. Tuh, asam ada di gunung. Terus garam ada di laut, nyanyian. Laut itu sampai sekarang pantainya disebut adalah Jiddah. Jiddah itu bahasa Arab karena memang di situ lingkungannya Arab. Jiddah itu artinya nenek. Dari Jaddatun menjadi Jiddah. Orang Arab Panjunan kalau menyebut kakeknya Jid. Kalau perempuan Jiddah. Mikirnya mamutwo. Wis mamutwo bisa. Ya, bilangnya anak mamunom. Tuh, itu disebut namanya Jiddah. Label Jiddah sekarang menjadi pelabuhan besar. Loh. Akhirnya Nabi Adam kalau Ibu Hawa dipertemukan. Nanti sejarahnya hubungannya dengan pembangunan Ka'bah dan nanti hubungannya dengan haji. Kok bakal upacara haji bengeng lainnya. Sebaliknya Nabi Adam diturunkan esok padang bila-bila jabat India. Cuman maaf ya, Nabi Adam itu turunin bumi tanpa selembar kain pun. Jadi bahasa halusnya ya wisuda. Sebab pakaiannya copot beret di suara. Ulangnya godong-godongan. Sehingga wong rimba, anak rimba, orang rimba, wong kami pada lemah nganggo godong. Godong terus rada modern nganggo kulit binatang, rada modern nganggo kulitnya bibitan-bibitan. Lah, mulai kapan manusia diperkenalkan dengan pakaian? Yaitu sejak diutusnya Nabi yang disebut namanya Nabi Khunuh atau Nabi Ukhnuh, nama aslinya. Nabi Khunuh atau Nabi Ukhnuh itu diberikan oleh Allah, diberi wahyu melalui malaikat Jibril. Kitab suci jumlahnya ada 30 kitab suci. Sehingga saking akeh kitab suci, Nabi Khunuh itu beres. Maka Nabi itu disebut namanya Nabi Idris. Nabi Idris itu arah asli Khunuh atau Khunuh. Loh kan deres bae sehingga diarahin Nabi Idris. Deres pada kita kan wong bakal deres ini kambing. Deres banget yo. Diarahin deres itu bahasa santri ya kok kita coba deres batur. Loh, pesta langsung lah jadi ngomong balik mana. Sehingga Nabi Idris itu memperkenalkan, menemukan apa? Menemukan jarum. Siapa yang memperkenalkan? Langsung wahyu dari Allah. Bagaimana cara membuat busana yang baik? Bagaimana cara membuat pakaian yang baik supaya menutupi orang? Itu zamannya Nabi Idris alaihi. Suwe-suwe Nabi Adam ni suwe-suwe lamun krikikan. Jam 6, jam 7, jam 10, jam 10 panas. Di suarga kan orang panas, orang demen sedang bela kawan anak bunyi suarga pada mereka suarga beda. Mulai panas terus asar mulai ada curi kecil, ada petang jaga ini masih alas sore gunung bisa. Suwe asar jam 5 petang itu mulai nangisnya lajeng dipelestariakan datang Al-Quran dipun cantumaken Robbana dolamna anfusana
illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Mulai sumpah hati, gelisah hati ya. Suruh semangat, pak maghrib, tambah sujud. Khawatir bokasan gue peteng, bela primpit jalan peteng baik. Ini mendung turun dini bang berendam kira-kira. Anu cowok kerupuk bergaring-garing. Batu ibu ribet. Gimana? Loh, ribut buat banjir. Apa mending sampean, apa mending pau, apa mendung mesti dulu langit. Jadi ada banjir mana ini? Terus gue ganti Pak Anies, bongkar Pak Anies banjir mana? Sebab apa? Sebab orang tua bakal gawe aran wis merusak dulu minara. Kenapa Jakarta banyak banjir? Sebab disebutkan dulu oleh Syekh Syarif, kemudian diteruskan oleh Maulana Nasruddin, dikasih nama banyak rawa-rawa. Rawa buaya, rawa mangun, rawa belok, rawa sari, rawa ini apa? Ini banyu, ibu-ibu ini buaya, mana rawa buaya? Rawa kabeh begini, kalau rugi, di pedesaan, di perkotaan, di ibu kota, rawa dulu. Pulangnya nggak punten, Jakarta ayo ini pada takut pakai bagaimana supaya Jakarta tidak banjir. Mali tinggal di tengah. Mali di kuningan. Soalnya akan rawa habis siapapun bupatinya, siapapun gubernurnya, silakan tetap banjir baik. Oh iya baik, busuk kakak-kakak, bawa sobetan, gue tembusan mana banjir, soalnya rawa gatel loh. Ini rawa gatel kan banjir baik. Tahu belong rawa-rawa dulu, itu orang tua sudah tahu. Cirebon kemarin ramai jalan pemuda, sebelah kanan Bima, pada banjir sampai perumahan, ribut bener. Bongen di banjir, garukin banjir, ikut Cirebon karena saya tarik, saya betul kafe ke Gede Cirebon, saya Musadatillah, di Gede Cirebon, Gede terus, wis buruk, wis rundingan, apa itu? Ancai apa? Banyak bongkar namun banjir. Cair rebon, cair banyak rebon kurang cilik, bongkar. Tapi Solo banjir gede-gede kayak Jakarta. Karena kurang cilik sih. Tapi lamun orang cilik ini laut ya bongkar terus. Ulangnya bakal pengen ganti, pengen aja banjir diganti akan darat rebon. Itu sudah tahu orang tua. Bongas, kenapa bongas itu bom kan bom tempat. Gas itu ngas itu gas. Sehingga menjadi disebut itu mengandung gas yang nanti menjadi LPG. Dan di Indramayu setiap Pertamina itu mesti hubungannya karo apa? Karo hal-hal kan tempat itu di kono ana minyaknya banyak. Contohnya apa? Jumbleng ada Pertamina, Balongan ada Pertamina. Di mana? Di Indramayu ya. Itu mesti bukan. Ampun, balik mana ini? Nah itu. Nangis sebengi sampai subuh tongol si sebelah wetan kok serengengen di sore ufuk di sore garis langit karo garis bumi garis bumi dulu muncul serengengen padang dikira-kira tapi serengengen dulu muncul arahnya fajar sidik atau fajar sodik itu mulai waktu subuh bunga jenggele yungseng sujud yungseng jenggele tangi biar mulai padang rauh nangis sebengi-bengi dari masa Robbana ya Robbana dolam rauh bahasa kita banyak wudhu oleh guru sembahyang rakaat apa sebabnya rakaat ini persis seperti peristiwa Ibu kita Kartini habis gelap terbitlah gelap hilang terang muncul syukuran sholat rakaat bulannya bakal pusing-pusing sumpah bening pikirannya sholat subuh kamu kelah jelas berapa tuh jam dulu sana kan jangan bengen oh ya mungkin hari ibadah jam itu bengi orang dulu yang ustaz tanya masjid nih jani orang fasih kayak biaya ustaz jangan bengen sampai yang imam fasih waktu anda bohirlana ya Allah jangan bengen nah boleh perak cugres kerengannya lah kejipu Cukres pada pun jebur kena kumis. Yang mungkin ke dapat sih, ditarik kan. Yang mungkin kan busuk loh.
Wiridannya apa? Jam 3 bengi aku anak dari rumah gue gembira. Aku anak. Jadi dia sila aku anak waktu lana. Tapi jam 3 bengi bisa ani kacau. Jam 3 bengi, jam berapa bisa anak? Coba jam ini. Dia kurang apa? Speaker membrane apa? Ono kipas ya, sanyo kan jam kaput kok. Nah gue karpet. Ujian terus-terusan. Jamnya titik. Model kan? Tuh. Mulanya intinya kalau kita menjadi manusia, kalau kita diciptakan oleh Allah menjadi manusia, sayang lamun kula kok bisa bayar subuh. Apa sebabnya? Nabi Adam itu orang yang pertama kali sholat subuh. Lihat mana sejarah sholat. Subuh Nabi Adam. Kenapa pujiannya? Robbana ya Robbana dolamna anfusana. Itu pujiannya Nabi Adam. Ada di roba-roba. Dulu sejarah di roba-roba. Dibanding kalau saya cek, tapi nggak sering nerangkan. Imam itu gerak, apa istiwa bisa. Nah bukan cuma jawab tentang tua sih. Kalau ngomong pada turu baik dalam rangka materi kalau apa kan? Amanah. Ada akhirnya ada nih masya Allah emas bisa ada di muka di tetap. Robbana ya Robbana stop Robbana. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim tok sampai pegel nanti Allah joki tambah kok gitu kan boleh pula gitu kan boleh sih imamnya kamar buatnya jadi ngomong iya dan ini koma di orang kekapuk ujian frustasi iya anak ini mikirnya mana ada diganti-ganti ujian frustasi belum di sini iya dari koma di orang teko pada baik kalau ngomong mingkirnya koma pada turu kabeh loh itu Robbana ya Robbana dolam letusan di Al-Quran ada sejarahnya ada main rokaan yes jadi main subuh oleh awan main apa ke subuh misal oleh apa zuhur kan aja balik tunjuk aja masa bumi mandi bakal subuh balik zuhur. Siapa akan pertama kali sholat zuhur niku? Nabiullah Ibrahim alaihis. Kenapa Nabi Ibrahim kok sholat zuhur niku 4 rakaat? Sebab mereka kan cerita singkat cerita ya. Nabi Ibrahim lawas di 2 anak-anak. Dari nazar yang disolira aja. Ya Allah, kula pun istri kula pun sepuh, kula pun sepuh. Kayak dari manusia sih mungkin lah 2 anak. Tapi ya Gusti Allah Ustaz bisa asa dan Allah mungkin bisa. Dua sifat jahil, dua sifat menang. Ya Allah, punten Gusti, muga-muga kula gada putra. Lamun kula gada putra jalan Gusti teko banaken Gusti. Kinadar ini. Lamun kula gada putra jalan Gusti teko banaken. Oh, akhirnya ternyata Nabi Ibrahim ngimpi. Nabi Ibrahim so kita mengimpi ini siapa sebelah ngerti putranya ngerti kanjeng Nabi Yusuf kanjeng Nabi Yusuf jelas ya sanes kanjeng Nabi Ismail ngerti di sebelah ngerti apa sebabnya sebab pakai mimpi para rasul para nabi ini wahyu oh iya singkat cerita monggo orang siap digawa memiliki tempat sepi singkat cerita kalau gitu dokumentasi yes barang diteliti banyak makan itu ya Allah jaluk anak suwe-suwe barang wis dewasa ikhlas diseneng-senengnya dipanggang lagi nyamperin jero jadi sembelih yang nengges itu banyak makan maksa manusiawi akrodul basarnya dikuat akhirnya Nabi Yusuf dodok matur kami Rama punten bukan panjenengan boten tega boten kolu copoten mawon klambi kula boten copot kerasukan kula kancing dicopot kaosnya dicopot lah mau apa cung bangke ngapunten rasukan niku nganggo nutupi
nganggo nutupi wajah kula ditaleni, toli kaos niku makin ditutupi nganggo bulu kula. Jadi nyemble niku goloke gamane ladine ning sore kaos. Engko gede bakal muncrat-muncrat, toli kaosnya dibuang kana do, dikendiraken dari pendem. Oh. Nah, toli klambi digawa balik. Makin iki klambi wis panjenengan mangga cerita. Cerita pibe pokoknya dipangani macan, pokoknya kedebul terserah, pokoknya hilang bocah itu. Pokoknya sampai enes. Ya wis cukup ikhlas coba. Wis singkat cerita, bukatan kok panjenengan kok ora tega, biasa mah goloke. Biasa mah goslek. Tapi itu lu ya, pokoknya sampean ada bisikan, pokoknya belok ada belum. Sebab kami dulu nabi. Solo nanti ketemu bumi di anak, berarti kayak ini growing bucu, wedan. Aja dulu, jadi tiru. Sebab niku wahyu, hari kula bisikan setan bisa jadi sekarang terjadi di TV. Anak nyemblek orang tuanya. Ngapun tak orang tua ibu nyemblek anaknya karena dapat bisikan. Dan itu loh bakal sembahyang. Jangan tinggalkan. Doa ibu suami. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Wacana supaya bisikan ini hilang. Jangan ini penyakitnya pada bisikan. Anak kang kerungu, anak orang kerungu. Kang kerungu anak, bisikan langsung. Kita sering masyarakat. Kang bisa diulang bisikan apa? Untuk pulau pakai nama, itu banyak suara benar. Itu namanya bisikan, namanya hati, namanya hamazah, bisikan setan. Gue di ilmu jiwa psikologi anak nih dulu. Ya, cara pengobatannya di Islam itu lah elingkar Gusti Allah, kunci. Nggak apa-apa? Nggak apa-apa? Udah kunci untuk kunci motor, kunci mobil, kunci surga. La ilaha illallah. Ninggawati Allah. Anak bisikan Allah kunci. Setan yang lain. Baru isi tembelakan ning lebah. Hulu ditetepakan. Ikulah jadi malik ya. Tutup ditebas malik ya. Digelam. Wah, malik mana. Akhirnya diturunkan yaitu wedhus kibas. Wedhus kibas ini dudu semata-mata wedhus sing swarga, tapi tentu wedhus putrane Nabi Adam yaitu Sayyidina Habil alaihissalam kang dipateni di Qabil. Wedhus sing swarga dinamani cek mangga sampai. Iku peristiwa penyembelihan itu persis. Sawise nyembelih turun wedhus sing swarga digawa malaikat Jibril. Dan turun itu terjadi srengenge lingsir, srengenge doyong marani mulon doyong. Lamun dipasang benda tekak lurus kah, langkah ayangane, tadi muncul srengenge singene, ayangane ngetam titik seret. Itu waktu duhur. Diarani waktu duhur, waktu ben. Oh, wes, akhirnya ngomong, "Cung, Gusti Allah ridhoni iso disembelih. Wis cukup pengorbanannya." Jadi pribe, enaknya pripun? Rama, ayo kita syukuran. Syukuran apa? Sholat syukuran. Pirang rakaat? 4. Apa sebabnya? Siji diganti wedhus, nomor loro panjenengan selamat, kula diterima ning Gusti Allah pengorbanane dari Ibrahim, nomor kaping 3 oli ridhone Gusti Allah. Kulane sholat zuhur iku 4 rakaat. Kang pertama kali Nabi Ibrahim nalikane selamat nyembelih anaknya disida diganti karo wedhus. Wis singkat ini salat asar pirang rakaat. Napa? Sapa kang salat niku ya Yunus. Nabi Yunus itu dakwah, ulah kabeh. Ora karuan lah. Wis. Ngomong karuan. Sampai terakhir Nabi Yunus wis dari umatnya dari kaum pateni wae Yunus kok. Singkirakan beres. Akhirnya Nabi Yunus naik pinggir laut. Begitu melayang pinggir laut, apa yang terjadi? Umatnya diturunkan mendung rapat kira-kira dibarengi dengan petir dan halilintar. Sehingga umat yang wedi, wah aja-aja pokoknya bukan nabi-nabi pengen dimusnahkan gara-gara melawan nabi, yaitu melawan perintah Gusti Allah. Ayo digulat di Yunus ini, tobat kabeh kita. Nabi Yunus ini semuanya di laut putih.
Akhirnya tobat ning Gusti Allah Taala niku ilang, mega ilang, akhirnya manjing Islam kabeh, taat kabeh, nu Nabi Yunus wis mangkat, wis nunggang perahu, nunggang kapal pengen mentas malah marani pulau sebelah yang mengatakan diri. Disitulah kapalnya oleh. Kapalnya arep kerem. Diperiksa, ini nakoda, coba periksa. Bagian mu'alim, bagian penjaga laut, bagian yang dari kapal, coba periksa penumpangnya berapa. Jumlah semuanya misalnya ada 45 orang. Di sini 35. Ini kayak rembah ya. Muatan coba diperiksa, isi kilo kabeh, wis, kapal laut kan kilo kabeh. Wis. Kok iya? Tonase ini ukurannya kurang, tapi kok bisa kayak pengalaman-pengalaman dari nakoda ngomong biasa, kapan kapal pengen kejebur baik, muatannya enteng, ini ada orang yang melarikan diri. Ada seseorang yang melarikan diri dengan membawa tanggung jawab yang berat. Ya siapa aja Gusti? Siapa aja nakoda? Dia mungkin lagi masuk lemah, sebab udah jeburakan. Akhirnya ujian dari ujian. Kayak arisan. Sok ditulis sarannya apa-apa. Imek. Macam bisa tulisannya kalau ini kalau lihat Yunus. Nah Yunus menangin jawab iya kita menaik minggat kita. Awas saja minggat bulannya ada sampai minggat sehingga akhirnya bungkan. Heran kan? Ada masalah. Kita kemana minggat? Minggatnya apa? Karena ada masalah. Jadi kalau minggatnya perlindungan misalnya, minggatnya pengen ditembil lagi ini minggat apa perlindungan. Ya, wes. Singkat cerita 3 kali diundi jatuh undian Nabi Yunus. Akhirnya terpaksa wis punten jarane siapa Yunus. Taleni sing tangannya pokoknya bisa kok mentas maning gandulan di kapal kerem mani bae. Jebulaken bur. Fa'akalahul hut dimakan oleh ikan nun semacam ikan paus kek di tangan. Mancing jero laut slow. Mancing jero napa menjero tangi. Petang ini petang jero tangi iwak. Petang iwaknya gede sih. Nangis jero iwak. Pengen dulu di nangis Nabi Yunus jero iwak. Pengen dulu gue tuh. Orang pado orang nangis wong kene. Nangis pakai tadi Al-Qur'an mana? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal hijratan. Iwak kita mamingsor dari iwak aduh kebenaran bisa rada enak rada gurih. Ini sepuluh. Tambah petang. Sudah ada di dalam perut ikan. Gerak kita mau masuk lagi ke jurang yang paling dalam di lautan samudera yang lepaskan jeruk dikira tambah petang. Sudah 2 kali petang. Gelap gulita. Ditambah bumi maning petang, ditambah petangnya maning api luar biasa. Nenes, waduh, gara-gara kita apa? Tidak bertanggung jawab terhadap umat, melarikan diri dari kita dipangani ibadah. La ilaha illa anta. Tidak ada Tuhan kecuali Engkau ya Allah. Inni kuntu minal zalim. Semuanya aku termasuk orang-orang yang aniaya, yang zalim ya Allah, yang lari dari tanggung jawab. Suwi-suwi iwak tinggi-tinggi panas. Jadi kayak mau enaknya nggak banget ya. Suwi panas iwak kelompok-kelompok ini ada sih. Nah Al-Quran tenang dawai Gusti Allah Taala, tenang tangisan Nabi Yunus dengar oleh Allah ijabah. Akhirnya iwak minggir diuncanakan ning pinggir segara. Bek itu kayak dari manepi langkah lari kan orang bisa bangun singkat cerita lah brigas kalau ditanya di jendela iku wayai asar kulanya begitu brigas baju butuh pinggir laut tulis sembahyang asar 4 rakaat apa sebabnya syukuran lepas dari 4 kegelapan gelapnya laut gelapnya di dalam perut ikan gelapnya malam dan gelapnya hati. Begitu dilepas, alhamdulillah diterima taubatnya Gusti Allah, syukuran sehingga akhirnya sholat asar. Ulama dari kanjeng Nabi, maka sampean duwe petengnya hati, petengnya macam-macam, petengnya ekonomi, petengnya sosial, petengnya anak, petengnya laki, petengnya masalah apa be? Kang bakal sholat asar insya Allah pandang kabeh. Alhamdulillah. Wakal ini sebenarnya asar. Alhamdulillah. Insya Allah. Imamnya sih nanti.
kebekli Makassar loh. Keder kepake dari ketukur keba. Saudara ngomong kosong ya, kok dibalik tuh lah. Gampang dari sini naken ben. Ya saudara Pak arahnya gini husnullah. Oh, arahnya baik. Bagus artis kebek tuh sendak soalnya apa? Bukan apa malaikat kebek. Malah kalau malaikat direwek. Wes, tekanin sholat apa mau? Asar kesasar tulis apa? Maghrib. Siapa kan sholat maghrib Nabi Isa. Dilahirkan, ngapunten ning kebun korma. Awas loh, beda kalau Injil. Injil Markus menerangkan Nabi Isa atau Injil Bible, Nabi Isa dilahirkan di kandang domba. Menaskan Nabi lahir kandang wedhus ya. Wong Islam tidak yakin kok. Muliakan. Wong kowe nek lahir buka sakit. Liso, mitra rumah sakit indilah. Masa Nabi Isa kandang wedhus. Kuwi kayak anak cuwe lu kan wedhus kan dimungkin. Beliau kan suci. Nah, Nabi Isa ini dilahirkan di tempat itu arane Bet bahasa Arab sebab di Arab antara Syria kali Israel Palestina. Daging itu bahasa Arabnya laham, makanya disebut Baitul Laham, bahasa Inggrisnya Bethlehem. Tempat lahir Nabi Isa. Waktu kanjeng Nabi Isra turun datang Bethlehem, sholat 2 rakaat. Kenapa jauh Islam mana Bethlehem? Kenapa? Kamu bulan akan biaya umroh apa pengen mono? Endah batu pada nutul itu seperti ayam lah. Apa sebabnya kanjeng Nabi waktu Isra sembahyang jadi kalau mereka Jibril rakaat. Bethlehem, lahiran Nabi Isa. Bet itu tempat, lahan itu daging. Karena apa? Badan Nabi Isa tidak diterima orang dipampani, ning dokter, ning dukun bayi, tapi langsung nempel ke tanah. Maka tanah itu disebut bet, daging itu namanya laham, Baitul Laham Bethlehem. Oh. Weslo kono nunggu maghrib. Badan iki loro, apa maneh wong wadon ngapunten meteng ora duwe laki. Wong bapak ngomong, "Bantu lautan api, utang lendung ora duwe laki iku dari siapa?" Umum pula. Kan temennya pada baik. Tulung aja itu misalkan. Cuma bisa dulu contoh kayak ini, contoh orang bagus ini. Tuh, bes. Jadi nggak bayi kan? Jadi kok nunggu maghrib. Begitu orang peteng, pas suruh pesan ini ditutupi Siti Maryam. Metu nggak bayi. Begitu bayi anak-anak gue ikut coba. Bandung lautan api coba. Kamu mau lagi nakik lahiran. Khawatir untuk bimbing CRT. Ribut, wow, Siti Maryam punya anak ganda, ini macam-macam. Anak paling beli kita baru deh karena Siti Maryam besok metu perempuan pingitan terpilih orangnya juga taat beribadah. Kita mateng, bukan pejugun anak pangeran, anak Tuhan kok. Jadi anak yang nyela dikira-kira, anak yang moyong dikira-kira, anak yang mulia dikira-kira, tapi berlebihan. Akhirnya apa yang terjadi? Ada 10 bayi yang ketika dilahirkan bisa ngomong. Di antara bayi itu adalah bayi Nabi Isa. Sebagaimana dawuh Nabi Isa, omongan bayi Nabi Isa tertera di dalam Al-Quran. Qala inni Abdullah. Berkata Nabi Isa, sesungguhnya aku adalah hamba Allah, bukan anak Allah, bukan putra Allah, bukan anak zina, anak janda, tapi aku adalah hamba Allah. Bisa ngomong bu bayi. Mulai nerap. Bani Israel kan belum orang bisa ngomong. Kamu mikirin, bayi bisa ngomong. Bayi bisa ngomong. 10 bayi kan bisa ngomong, termasuk siapa? Kanjeng Nabi waktu lahir bisa ngomong kanjeng Nabi. Begitu lahir kanjeng Nabi butuh daluman, butuh ngomong, tak bisa ngadep kanjeng Nabi, bisa sujud kanjeng Nabi. So ingin anak bayi begitu lahir kalau kamu, lain kabeh. Kalau ibu lain, anak ada demit. Loh. Nabi Muhammad itu ngapunten saged dawuh. Nabi Ibrahim itu bisa ngomong. Termasuk ngapunten Nabi Isa. Apa yang dikatakan oleh baginda Rasul ketika lahir? Ada tertera di dalam kitab sholat. Begitu lahir kan Nabi Nurayya ta'ala lahu. Padang dikira-kira. Karena Nur Muhammad padang. Sehingga padang itu tembus sampai ke negara tetangga. Yaitu Syam wal Qum. Syam itu Syria sekarang,
Qom itu adalah Ayatullah Khomeini sampai negara Iran. Padangnya itu gedung-gedung pencakar langit katon gabe kena Nur Muhammad sehingga dikatakan namanya Nurayyatala lahu. Bulan yang penting anta syamsun, anta badrun, anta nurun, fauqa nuri. Panjenengan pokoknya semuanya padang di kira-kira kayak dari rembulan padang di kira-kira anta badrun kayak dari purnama. Oh, niku arane puji kanjeng Nabi padang. Wes. Bareng kanjeng Nabi dilahirkan ditangi jengele. Tuli takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar kabiro walhamdulillahi katsiro wa subhanallahi bukratan wa asila. Tuli sujud. Tuli durah, tuli tangan diangkat muncul kayak ondongan kota bersih Nabi, ora amis, ora anyir, rambutnya sana sisirane. Ngapunten bersih. Kini disedoi. Kuku wis bersih kabeh, garing. Kanjeng Nabi. Belum baginda Rasul dilahirkan juga dijemput oleh bidadari. Siti Maryam dugi, Siti Asia, istri Fir'aun juga dugi. Nanti dipertemukan dalam Isra kanjeng Nabi nanti bertemu dengan baunya Siti Masyitoh termasuk baunya Siti Asia. Membuangi kira-kira di alam langit. Kanjeng Nabi lahir ke Siti Maryam masih dekat. Kalau bidadari gitu, kita koni nasinya siapa? Maryam. Maryam siapa? Maryam Saudi itu sanes. Bukan Maryam kalian tambok sanes. Bukan Maryam kalian duduk. Maryam pula ibunda di menika kanjeng Nabi Isa. Kenapa sampai itu dimiliki? Sebab ulang paling swarga bakal dipunikah, dipunikahan kali Gusto kali putrane panjenengan kamparan kanjeng Nabi. Jadi kanjeng Nabi nanti swarga itu nanti kawin dengan Siti Ngomong rangga. Jadi apa? Di swarga maka rangga. Lalu kanjeng Nabi pernah tekan wong tua, nenek-nenek. Menyelobi doang kan mending swarga dari bagian apa? Bakal mengira mending swarga. Nangis nenek-nenek. Ngiyung balik, terus kabeh keluarga. Kenapa sih nangis? Dari kanjeng Nabi dilangkang nenek mending swarga. Akhirnya kan takon maning. Kudu mengkono disungguh guyonan bahasa ini. Sebab sepira nenek-nenek, sepira doyonge, sepira miringe, sepira cacate, bakal mending swarga berubah lagi. Antara umur 17 sampai 35. Nomani ibu-ibu kan sebut-sebut kan mending swarga, udah dijupet. Rokin bu, asal swarga baik. Wah, udah habis dah mending siapa kabar ngayu lah. Lebih apa habisnya. Ayo beli daerah, alamnya alian doa dah belah apa-apa ya. Setelah pakai sikil, wanteng bakal di suarga. Kanjeng Nabi, jadi kuliah bisa mandi suarga, ya bisa. Baru baca buku, sampai nyengir. Kanjeng Nabi ini sok guyonan, tapi guyonannya orang berlebihan. Kanjeng Nabi, itu kan dikenakan nih hadis ini, karena guyonan tapi ada berlebihan. Nah, pula maksud, yes. Akhirnya Nabi Isa, karena Nabi Siti Maryam matur Nabi Isa. Sholat jenuh pulang salawat sing sholat tidak rokaat belum rokaat apa sih belum rokaat syukuran apa siji bebas dari dakwaan zina nomor 2 bebas bahwa kita itu bukan putranya Allah yang ketiga tidak ada lagi la ilaha illallah tidak ada Tuhan kecuali Allah ulane sholat maghrib terakhir sholat isya, siapa? Nabi Musa, iskampangan, patang rokaat sejarah dakwah, saja suwi-suwi sampai tengah rulas bapak gitu. Guru bisa miraj ingin sholat ya. Wes dari kesimpulannya sholat subuh Nabi sholat zuhur Nabi Ibrahim, sholat asar Nabi Yunus, sholat maghrib Nabi Isa, sholat maghrib ini tidak benar. Kalau sholat isya Nabi Musa alaihis kalau dikumpulkan kan gak disujud kurang belum ini kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sholat kelima dicek sadurunge kanjeng Nabi Isra Mi'raj sholatnya loro bukrota wa asila ada yang mengatakan bukrotan sholat subuh wa asilan itu kemungkinan sholat asar atau maghrib loro kanjeng Nabi waktu Isra Mi'raj sholatnya loro subuh kalau maghrib
subuh nembe bar Isra Mi'raj balik oleh sholat imam waktu untung sampean lima waktu begini seket turun takon Nabi Musa ingane umur pinten Nabi Musa dan Nabi oleh apa sholat pira seket balik mana umat reang kuat-kuat pada banyak amal atasannya cilik-cilik doyok-doyok balik mana isin balik terus balik lalu kusol mesti nyuwun dispensasi nyuwun rukhsah nyuwun potongan lah nyuwun diskon 5 kali sama kali mau nih 50 kali 45 bolak-balik di sana bayangkan nama-nama usulnya Nabi Musa. Apakah kita yang sholat imam itu pernah berterima kasih Nabi Musa? Jarang. Buktinya maka hadiah Fatihah dikeratak belum baik. Kumaila arwahi jamil anbiya wa nabi kabul al-Fatihah. Fatihah siji mau nabi jumlah 140 ribu. Padahal apa siji mohon mangan 100.000 rebutan deh. Nekat deh. Anak ada beli. Ya memang anak tapi kurang beradab. Mulanya kula bakal sholat ingat. Ya Allah 5 waktu Nabi Musa al-Fatihah. Untung Nabi Musa. Sok. Sedina sewengi kan 20 jam. Sholatnya sekitar waktu setengah jam sepisah bayar. Dia bisa bayar batik setengah jam yang bayar. Wah, wajah. Yang bayar bakso. Sampai disisir gawe istri. Ibunya demi kompor ceduk sebarang kompor ngelak agak. Allah kata dengan bakso. Ayo jalan. Insya Allah mau beli pati akeh. Karena nggak bapak lahiran angel. Wong lanang itu mereka demak Allah Akbar wah. Disidak. Dengan anak-anak. Ya artinya orang nggak zaman mana lah. Dari tadi loh. Itu kan logikanya kan begitu ya. Setiap setengah jam sholat bayang apa? Setengah jam sholat. Loh, kita kerja tiga. Mana yang tiga? Limitnya tiga. Nabi Musa hebat luar biasa itu Nabi Musa. Pernah hadiah Fatihah khusus kan Nabi Musa. Orang semua coba kalau halal. Awasul dan ahli dipakai disampaikan nanti diminum langsung tidak dibawa ke luar ini. Langsung tak kasih bukan. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Anbiya wal Mursalin. Usulkan dari Muhammad Nabi dari lain-lain Al-Fatihah. Orang sodo mungkin nanti kami tahu. Wana khususon ibarohi bapak tua darmo. Tungin darmo khusus kok. Hari nabi-nabi dirangkap dari sini, kan pilih kasih. Dari bapak tua itu lah karena manapun dan misalnya bapak tua itu lah, bapak amin bapak tua lah misalnya nyemir, waduh butuh hebat. Saya nabi dapet macam. Fatihah dupa kita pirang-pirang dulu. Tuh kita kan bapak tua nedekat dupa sini kan pilih kasih. Oh, bolanya Imam Syafi'i bakal turun itu orang langsung kok membeli piringan langit. Kalian guru yang cilik kan, pengen diurut alif-alifan, guru A Al-Fatihah, alif temenan, guru B Al-Fatihah. Oh, diurut kiroat Al-Fatihah, diurut hitung-hitungan matematik, ilmu Quran, aljabar, fisika Al-Fatihah. Sisi guru. Nampak wis padat guru di Fatihah ini babak turun kesunet seorang murid kepada gurunya, kepada masaiknya, kepada ustaznya, kepada kiai Imam Syafi'i. Barang gula kan, usuli, mafuruhi, maksudnya prakak berbeda bisa. Padahal kalau kelas biji, tidak ngomong saya rebutan deh, rebutan. Yes, nah, wes kita balik mana itu sejarah sholat saya mulai Isra. Tapi nggak jam dulu, bagian beli. Soalnya dari ibu yang dorongnya sekolah, kayak mikir banget. Bapak-bapak ini muncul di mixer, berarti pegel gini. Malah lagi mau nih orang beli ini sudah sama mainnya, ini pegel. Lalu lah susi udah pengertian nih, sebab bakal orang pengertian kan sudah bilangkan, betul. Sikat. Kini sebelah apa ini? Ini kayak arah apa ini? Lor ya. Itu kabel persegi papat sebelah lor itu anak bangunan bentuknya letter U kayak huruf U. Arahnya hijir is makin. Sehingga dalam salah satu pengajian di masjid musola kecil bapak anak-anak kok pulang dalam kitab
Punten ya bisa dulu nang Isra Mi'raj jadi kula pengen takon. Sewaktu Kanjeng Nabi Isra nunggang buruk mesen dalem. Mesen dalem. Kula mikir, kula bisa perlu ya. Kula nunggu sendal kok ditakoni ngerti apa. Lalu nunggu sendal taruh ini. Oh, jawabannya wallahu a'lam. Masalah kula bodoh, kamu bodoh. Orang ngomong ini bukan pertanyaan bodoh, ini pertanyaannya bagus sekali yang cukup. Baru ada kok. Itu baru ada kok terangkan. Logika yang penting akal. Kanjeng Nabi itu hampir sadurunge sering kumpul turun di masjid lah ono tak. Masjidil Haram, mereka Kanjeng Nabi pirang-pirang peristiwa. Bandung. Bandungan digawa. Marani Madinah ziarah ning bapaknya. Karena saya Abdullah kan tinggal dingin. Kanjeng Nabi yakin. Masih bayi ya, bayi. Bayi. Istilahnya digawa bayi itu ziarah ning bapak yang diperkenalkan. Saya Abdullah kan bapaknya di Madinah. Balik di Madinah tekan daerah Abwa. Ibu ini meninggal kan ibu. Jadi Kanjeng Nabi bayi yatim piatu. Bahasa kene ora duwe mbok bapak. Akhirnya digawain Halimah Sa'diyah. Nangis Halimah Sa'diyah kecuk, masyaallah. Ziarah bapaknya meninggal, jadi ibu meninggal mana? Ibu mampu kira-kira. Digawa balik Mekah Madinah 450 km. Jakarta Surabaya. Jaraknya zaman semua apa? Laku. Mungkin bohong tak laku. Nama bayi. Akhirnya langsung diserahkan dengan Abu Thalib. Abu Thalib kata tuannya ya. Bukan ini kata tuan Abu Thalib ini boleh sampai ibu ini enggak pun dikubur. Nangis. Ditangisi. Masya Allah cuy. Kutu Yesus. Bapaknya langka. Turun lain bapaknya langka kita lahir. Berpirang bulan. Nanti ibu meninggal nangis. Tanggung kita. Kayak jadi anak. Dipelihara. Ngapun tembutan sawah temberong tahu. Tinggal mana bapak tuannya. Akhirnya. Diopening siapa? Yaitu ning pamane Kanjeng Nabi ramane Sayyidina Ali. Arane Kiai Abu Thalib. Ya wis sama iki. Wis aja dengan Abu Lahab. Abu Lahab suci. Cukup wis bagian kita. Sabar. Anak yakek termasuknya Sayyid Ja'far, Sayyidina Ali, putra-putranya apa? Wis anak yakek mulai melarat bisa. Coba. Yang enak sekali. Wis bagian kita benar-benar senang dengan Kanjeng Nabi. Terus oleh barokah. Akhirnya Kanjeng Nabi mulai tumbuh masa kanak-kanak, mulai bisa dolanan, mikir paman yang cerdas Kanjeng Nabi apa? Kita lah menurut kajian dari bapak, lima paman kita ya sih. Ya wis akhirnya mantul. Paman, kalau badai megah. Aku di jecu, pegawai aja jecu, amin pegawai. Boten kalau pengen daftar pengen pegawai. Apa yang terjadi? Bukan ngetok pintunya pabrik, bukan ngetok perusahaan atau masuk aparat turunan waktu daftar jadi bocah. Daftar jadi bocah. Bocah mau medus. Siapa belum coba? Tolong dibuka, bocah medus. Nama belum. Kanjeng Nabi datang. Wis kudu-kudu ya wis cung jere siap masih cilik kok. Siap. Apa sih bareng ngerti paman? Urut cara-cara yang medus kok. Kira nyicil bayar kalau bocah senior nggih. Oh. Ya wis. Cara-cara yang mohon akhirnya begitu hari makanya kan esok Arab kan panas jagatnya pasti dulu kalau waktu kudusnya kan beli makan suka-suka mungkin makanya ini kalau waktu didilat itu kudusnya dilat kadang-kadang kertas dipangani waktu itu saya sampai kok umroh haji atau ini tuang anak ngarah kudus butuh makanya apa ya itu mengenai kudu hari itu langka mungkin langka jarang ya kan dipangan apa kertas dipangan tapi kudusnya lempuk bukan apa ini mau disuruh kayaknya bisa ceret balik juga tidak kan bisa jadi kiri kesan Gusti Allah Gusti Allah bagus dipercaya mah nggak korban namanya kiri itu
lu dewek mudun apa atau padang satur terus beruduk dalam mangane apa terus dilatih lemah dilatih itu beruduk ini yang gegayam ketik kan dipangan apa yang dipangan itu punten ya bekas minuman kayak ngerti teh kotak bangsa mau dipangan kertas plastik dibeli ngerti dus plastik bermasalah enak dagingnya ya udah dari kiri kan wong arep mangan roti karo apa daging dicacah terus dagingnya roti kayak apa kayak opak tengah dipangan lemu-lemu bal-balan menangan baik ngene oh gizi intip dipangan intip biasanya kalau panganan ayam lurus-lurus itu kan intip mulanya bagusnya sih ini PSS ini jangan intip wah keras banget soalnya kalau boleh jual ayam karena lukman dipakai intip nyutup nih ngomong diberi manian soalnya apa bakal Indonesia nih Masya Allah bakal bal-balan kita waduk anak asor kalau Thailand tuh mereka unggul sih mau ngawur wayang gol luar negeri kejar terus bagian dikenal bukan tiba bagian sini tuker pokoknya dibeli orang Thailand unggul mau ngawur di sopan udah diseneng para musuh Indonesia itu Thailand musuh Indonesia seneng udah Indonesia aja ngerti pokoknya tahu tuh anda pasor bal-balan nyantai ya Allah Indonesia udah waktu ini kan terpikiran gizi banyak tapi dibuat-buat Indonesia lainnya jumbo kan gizi dulu dulu tempe dulu bekat semang dulu empal dulu karedok blok jadi siji dikuat sih melayu dong sedang buat bisa jadi pikiri kersane Gusti Allah bukan udah usul PSSI oh jadi mintip pun loh ini gunung jati wah Masya Allah pakai mintip tuh dari rosok ya menang-menang termasuk di menang-menang itu melawan Dawe Gusti Allah wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika illa an yasha Allah intinya sira bakal janji apa bae ngomong apa bae aja pasti aja insya Allah kang ngomongin dalam itulah insya Allah suka kita dari ini bakal beda dibongkar insya Allah sampean bayar lagi bayar suki insya Allah kunci tulis sok ning maros bal-balan supporter waruko di dadaku waru sombong nebuk apa waruko di dadaku hari ini pasti menang kalah keok lawan Quran ganti lah gue waruko di hatiku oh aja mana artis sakitnya tuh bisi bakal sakit gini loh aja pasti menang aja dipai hari ini insya Allah menang tapi ada lembang masalah mana bakal tembakan itu masih ada nyanyian supporternya masih bukan kalah sebab melawan Al-Quran melawan Gusti Allah dari Gusti Allah pasti tidak ada hidup pasti loh. Bahkan saya mengatakan anak didik saya, karena saya belajar apa? Ilmu astronomi, ilmu matematik, ilmu paralit, ngomong ilmu jago cak, tidak ada ilmu pasti. Ada Jepang, saya sekolahnya di Iman, SMK. Nggak ada ilmu pasti. Yang ada ilmu insya Allah. Kamu jika dipercaya, coba kira takuni ya. Siji tambah siji bilang, pasti gue jawab jelas apa? Siji tambah siji loro pasti, beli pasti. Siji tambah siji bisa 12. Guru gitu sih. Guru apa? Guru beli. Tangga kita pengantinan. 1 tambah 1 perempuan tambah laki-laki. Anaknya pira? 10. Guru butuh itu makan 12 berarti. Kita membok bapak nih berarti 15. Oh, ayo dalam. So, guru ini dilawan. Iya, bener. Ya, bener makan nih, bener aja. 1 tambah 1 dari 12 kan? Gimana? Malah anak 1 tambah 1 tinggal 1. Sampai kawinan si mati kan hiji kan? Iya boleh. Bukannya aja ngomong pasti insya Allah. Pulang bareng belajar ngaji. Begini sebelum lagi SMP, SD, lagi SM Kantik, SMA
Ilmu pasti dia ngomong tulis ilmu pasti. Ini gelik ilmu insya Allah. Wes, siji dikurangi siji tidak? Nol kan? Siji dikurangi siji? Nol. Anak siji dikurangi siji malah loro. Percaya dia sampean? Hah? Percaya dia? Orang lulus SDM ini. Siji dikurangi siji, loro. Baru beli obat lampu bakar. Kan rangkep. Dicabut, artinya dikurangi. Udah dikurangi lagi, dicabut. Jadi loro malah. Kira-kira terpikiri, wah, ini ya. Dalam sisi kamu, sisi kurangi malah loro. Oh, iya kan? Oh, sama dengan hari. Hari ada berapa? 7 ditambah 3. Menurut 7 ditambah 3 itu tetap 3. 7 tambah 3 masih 7 tambah 3 10. Bukti memang enggak? 7 ditambah 3 7. Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Tambah 3. Ahad, Senin, Selasa maning. Selasa dan dina kaping 3, Ahad dan Selasa. Telu maning. Aja dipercaya, kalau dipercaya stop. Kalau dipercaya selek. Oh, 7 artinya hari 7 ditambah 3. Terakhir kan Sabtu. Tambah maning Ahad, Senin, Selasa. Selasa kan hari yang ketiga. Telu maning beko. Ada sok ngomong pasti mulai sedikit. Usul pemerintah tidak ada yang pasti, adanya ilmu insya Allah. Hasil pengajian Isra Mi'raj. Masa diterima Ahad tapi gula sedang mulai dulu dokter, dulu profesor. Gula kan mana cerita? Gula makin kan? Gula dari bakur. Biasa mantep di pondok, rusak. Pengen isi cek kampung dulu. Kata gula, namanya Miftahudin, kampung sing kuningan. Saya ini ketua MUI. Begini, musik Allah sampai terjadi saya baca. Wah, musik mana bisa keluar. Jadi ini benar. Kamu begini, enggak kok. Sudah kenapa begini? Kamu ngomong gini bang butuh. Saya betul. Kamu kira punyuk sih. Ada bohong sih. Terus kita ngomong begini, kalau ngomong kita sih ngomong kita ngomong. Iya begini. Orang wis dekem ning sore militan tembara. Ninggalnya jaketnya kan garing. Ninggalnya sadar kurang isi nggak ngapain. Dia mati aja. Karena kalau golongan kilometer lah. Mata kan. Jadi perhatikan. Ini dari laki-laki atau perempuan? Ini dari urutan kita dengar. Ini pasti dari laki-laki. Ini perempuan ngaco ya. Ini ilmiah. Benar ya. Coba lihat. Ini dari perempuan di sini. Apa sebabnya? Sebab campur kalau banyak lagi nak tua-tua. Ini kerangkul. Masya Allah, ente kita pangkaran profesor pertanyaan. S5 sih lagi menemukan. Dulu mana kan? Itu penemuan kalau di Amerika itu diangkat dari profesor. Honoris causa itu penemuan itu pertanyaan. Kan kau ini jadi mohon. Masya Allah. Itu ilmu loh namanya. Ilmu jadi berkembang. Bukan kalau ilmu sampai sekarang Cina sampai sekarang mati nuru ilmu baik. Sebab makin bodoh orang. Bukan makin pintar. Saya katakan tadi. Ini dokternya matematik pasti. Kata saya nggak ada ilmu pasti. Malah debat kalau dokter ahli matematik di Bandung. Bisa. 1+1 berapa? Pasti 2. Untuk. Pasti 2 mencila. Kata-kata dimiring. Aja ngotot. Ambil 2 anak. 2. Istri mantu 2. Hari kalian sendiri. Kalian anaknya kan dikumpulkan. Kumpulkan dijumlah. Anak bodohnya sampai ya dikawin. Kalau tambah sampai ya boleh anak tidak ada telur. Coba 1 tambah 1 telur. Untuk bapak dan lo 5 kan. Dipercaya pakai ini anaknya. Rumah ini. Iya, bukannya profesor apa sampean? Itu sih, acak-acakan ada sih sampai batang profesor ya wis. Cukup kalau ini ilmu insyaallah itu agama itu. Nah Rasulullah itu saya katakan insyaallah tidak pakai sendal. Kenapa? Karena sebelum terjadi Isra, Rasulullah itu berada di Hijri Ismail. Hijri Ismail itu berada di tengah-tengah masjid, yang di tengah-tengah adalah Ka'bah. Masa iya
sih, wong mancing masjid nganggo sendal, nganggo sepatu, ya mungkin logikanya. Makanya saya jawab, insya Allah, wallahu a'lam. Begini kan Nabi. Mbok langka, bapak tua langka, ditambah pamane langka, dua istri tinggal bisa. Pulangnya dia tadi amul khuzul, tahun buka cita. Lemes kan ya? Mung sabar itu urip kan ya Nabi. Lebih mungkin sabar itu ada batasnya. Sabar ada batasnya sama dengan dosa. Itu sabar, ya terpaksa, dosa kan? Kita bisa sabar tuh, gini di sini tuh, jajan cewek sekarang udah sabar, dosa. Maka sabar langka boleh, sabar. Oh, kanjeng Nabi. Ya, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Banget kelas Asia. Berarti kan sabar. Kasih sayang sabar. Ulane punten bagian ngomong wadon, bagian luru duit tanah. Ulane wong wadon lemes tangane, wong lanang makas. Sebab aku duit pasal duit lemes. Kok urang lemes. Ya tidak, orang paling dikit. Nyupir mobil lemes, leong, lebar bentuk tabrakan. Kalau bakal lemes, apa sebabnya? Sebab kowe bakal jumpai nganggo ilik anak, dilus-lus. Nangis dilus, apa ya? Nangis dilus-lus. Lanang serok, nangis bulannya tangannya akas ya. Punten nangis akas aja, lemes-lemesakan bencong enggak dia. Ngomong coba. Ngomongnya lemas. Assalamualaikum. Lemas. Ada pundi. Bagian ngomong santai dia lemas. Apa sampai ngambune dia kan anak. Lagi wong wadon wis pegel ngomong enggak pegel. Ujian pegel selama mulai lendeng. Lendeng. Wong lanang iki koplok. Ini kan siapa? Kalau mau jatuh wong lanang bisa dibanting kok. Ulangnya Gusti Allah mengupai kelebihan yang wadon. Inilah kelebihan orang perempuan. Itu gender itu di situ. Wong lanang ada kelebihannya, ada kekurangannya. Ada. Wong wadon ada kelebihannya, ada kekurangannya. Bahkan dibanding kekuatannya, insya Allah walaupun lemes kuat wong wadon. Contoh, pirang bulan.